Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja, dan tetap semangat untuk belajar. Ya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi penggunaan flowchart. Ini adalah materi lanjutan dari pertemuan 2, ya, dan pertemuan yang pertama yaitu membahas soal algoritma pemrograman. Oke, sedikit saya kilas balik. Algoritma pemrograman adalah langkah-langkah kerja yang disusun atau dikerjakan secara sistematis atau logis. Itu adalah definisi dari algoritma. Kemudian, algoritma disajikan dalam 3 jenis. Yang pertama, dalam bentuk bahasa natural. Yang kedua, dalam bentuk pseudocode. Dan yang terakhir, dalam bentuk flowchart. Pada pertemuan sebelumnya, untuk penggunaan bahasa natural dan pseudocode sudah kita bahas. Selanjutnya, di sini adalah penyajian algoritma menggunakan flowchart. Apa itu flowchart? Oke, definisi flowchart adalah diagram alir atau jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja, atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Contohnya, ada pada gambar di sebelah, ada simbol kotak, ada simbol belah ketupat, dan ada panah. Itu adalah contoh atau gambaran dari flowchart. Nah, tujuannya flowchart ini untuk apa sih? Kenapa algoritma ini disusun atau disajikan dalam bentuk flowchart? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita, untuk menggambarkan bagaimana data itu diproses, ya. Karena dengan flowchart ini, data yang disajikan atau algoritma yang disajikan lebih rapi dan lebih terstruktur. Yang kedua, membantu menentukan apakah langkah yang dibuat sudah logis atau belum dengan algoritma itu, ya. Yang ketiga, sebagai dokumentasi program yang akan dibuat, karena sewaktu-waktu kamu pasti akan membutuhkan itu untuk apa? Untuk mungkin ya algoritma itu akan diberikan ke bagian developer atau bagian tertentu yang mengurusi atau yang mengolah program atau yang membuat program. Jadi fungsinya sebagai dokumentasi bersama. Kemudian yang pertama adalah terminator, dia simbolnya oval seperti ini. Ya, namanya terminator, dia sebagai titik permulaan atau akhir dari program atau algoritma. Yang kedua, arah panah seperti ini atau dengan namanya garis alir atau flow line menunjukkan arah aliran algoritma atau program. Kemudian yang bentuk trapesium disebut dengan preparation adalah proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Misalkan ya, mendefinisikan variabel atau mendefinisikan konstanta pada awal program. Atau ini bisa disebut dengan bagian atau simbol deklarasi, ya, karena variabel-variabel yang ada dan konstanta yang ada disajikan dalam preparation. Selanjutnya adalah input atau output. Di sini menunjukkan proses input atau masukan, ya, maupun menunjukkan output datanya atau output dari informasi yang sudah diolah. Selanjutnya ada proses. Simbolnya kotak seperti ini, persegi panjang. Proses di situ fungsinya untuk memproses perhitungan atau pengolahan data. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada decision, kondisi bersyarat yang memungkinkan algoritma menjalankan perintah untuk kondisi yang berbeda-beda. Di sini biasanya akan dipakai ketika sebuah algoritma memiliki kata kunci jika. Misalkan, jika nilai lebih dari 75, maka KKM. Selain itu, tidak. Ya, contohnya seperti itu. Ataupun while. Dan itu akan dibahas setelah pertemuan ini. Kemudian, ada bentuk bulat kecil adalah on-page connector sebagai penghubung bagian flowchart yang berada pada satu halaman.
digunakan jika algoritma yang kamu bikin atau algoritma yang kamu buat itu terlalu panjang sehingga tidak cukup, lembar itu tidak cukup, kemudian kamu bisa sambungkan dengan on-page connector. Yang terakhir adalah off-page connector. Bentuknya segi lima seperti ini. Dia sebagai penghubung sama seperti on-page connector, cuman bedanya di sini sebagai penghubung flowchart pada halaman yang berbeda. Kemudian contoh penggunaan flowchart. Oke, di sini saya memiliki algoritma hitung luas persegi, di mana algoritma ini saya sajikan dalam bentuk bahasa natural. Oke, deklarasinya atau bagian deklarasinya di sini terdiri dari panjang, lebar, dan luas. Panjang, lebar, dan luas ini apa? Panjang, lebar, dan luas ini disebut dengan variabel. Apa itu variabel? Setelah ini akan kita bahas. Kita sebut saja ada variabel panjang, variabel lebar, dan variabel luas. Di mana nilai panjang, lebar, luas ini, di mana nilai variabel panjang, nilai variabel lebar, dan nilai variabel luas adalah bilangan bulat. Kemudian masuk ke bagian deskripsi atau memasuki bagian algoritmanya. Yang pertama, masukkan nilai panjang dulu. Yang kedua, masukkan nilai lebar atau tentukan nilai lebarnya. Yang ketiga, proses menghitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Yang keempat, tampilkan nilai luas atau tampilkan hasil luas. Ini adalah contoh algoritma. Dan kemudian kalau diterjemahkan atau kalau diubah ke dalam bentuk flowchart menjadi seperti ini. Yang pertama, start sebagai penanda awal. Yang kedua, di sini ada preparation. Dia mendeklarasikan panjang, lebar, luas sebagai integer. Nah, integer ini merupakan tipe data. Tipe data ini berkaitan sama variabel dan ini akan dibahas di materi yang selanjutnya. Ada variabel panjang, ada variabel lebar, dan ada variabel luas. Ini yang sudah kita deklarasikan. Kemudian instruksinya yang pertama input panjang, lebar. Artinya memasukkan atau input instruksinya adalah masukkan nilai panjang dan masukkan nilai lebar. Ini saya bikin menjadi satu blok saja. Karena apa? Karena di sini instruksinya sama-sama input. Seperti itu. Selanjutnya arah panah ke bawah. Di sini memproses nilai luas, di mana luas didapatkan dari variabel panjang dikalikan dengan variabel tinggi. Kemudian output luas. Oke, perhatikan di sini pada penulisan algoritma dan flowchart tidak ada nilai yang didefinisikan atau tidak ada nilai yang disertakan ke dalam variabelnya. Karena diharapkan nilai itu akan diinputkan oleh pengguna. Jadi kita di sini hanya membahas algoritmanya saja, tidak membahas perhitungannya. Seperti itu. Setelah output didapatkan, kemudian program akan berhenti. Kemudian ini apa sih variabel? Kita tadi ada variabel panjang, ada variabel lebar, ada variabel luas. Sebenarnya apa sih variabel? Asumsinya begini. Oke, kata kuncinya variabel itu untuk menyimpan nilai. Ya. Untuk menyimpan nilai. Nama yang digunakan untuk menyimpan nilai. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan ada air gitu ya. Ada air nih. Nah, air kita mau simpan ke dalam gelas. Untuk apa? Gelas ini berfungsi untuk menampung air. Begitu. Jadilah seperti ini. Sehingga air ditampung dalam gelas sehingga menjadikan gelas yang berisi air. Gitu ya. Jadi supaya gelas ini berisi, supaya agar air ini bisa diproses atau bisa kita minum, ya, harus disimpan dalam sebuah wadah, gitu ya. Ya, jadi
supaya agar air ini bisa kita proses. Kemudian apa saja sih tipsnya ketika kamu membuat flowchart? Yang pertama, kamu bisa memilih bahasa yang akan dipakai, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sebenarnya nggak ada atau tidak ada aturan baku yang mengharuskan kamu menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, gunakan bahasa yang baku dan singkat. Jadi tidak terlalu panjang ya. Misalkan pada bagian input kamu masih menuliskan masukkan nilai untuk variabel input, misalkan seperti itu. Itu terlalu panjang, tidak efektif. Kemudian yang ketiga, ya tadi ya, masukkan kalimat-kalimat pada flowchart. Masukkan kalimat-kalimat yang ada pada algoritma ke dalam simbol-simbol tersebut. Oke, kemudian ini ada tugasnya. Saya minta kamu untuk menerjemahkan algoritma berikut dalam bentuk flowchart. Algoritma apa sih? Algoritma volume balok. Ya, dengan susunan algoritma seperti ini. Deklarasi, panjang, lebar, tinggi, luas. Jadi ada 4 variabel, di mana 4 variabel itu berbentuk bilangan bulat. Ya, jadi bilangan bulat itu sama kayak tadi ya, menggunakan integer. Deskripsi, 1. Masukkan nilai panjang. 2. Masukkan nilai lebar. Yang ketiga, masukkan nilai tinggi. Kemudian yang keempat adalah menghitung luasnya, di mana luas didapatkan dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang terakhir adalah cetak nilai luas. Yang selanjutnya, menerjemahkan algoritma pseudocode berikut ke dalam bentuk flowchart. Algoritmanya di sini adalah algoritma luas segitiga. Deklarasinya ada alas, tinggi, dan luas. Di mana bilangan real. Real di sini artinya dia bilangan pecahan. Ya, bisa 0, atau setengah, itu kan dia adalah bilangan pecahan. Deskripsinya, yang pertama input alas, yang kedua input tingginya, tentukan nilainya, kemudian hitung luasnya dengan rumus setengah dalam kurung, ini bisa dibahasakan setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian cetak nilai luas. Sudah selesai. Untuk video kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya atau belum paham, video ini bisa diulang-ulang ataupun kamu bisa konsultasi di kolom komentar atau kamu bisa konsultasi di sosmed saya. Terima kasih, tetap semangat belajar untuk masa depan yang lebih baik. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.